Selamat datang di kelas pengolahan sinyal digital bersama saya, Triana. Pada kesempatan ini, kita akan memulai pembahasan kita mengenai perancangan filter digital. Filter di sini memiliki makna sebagai suatu sistem digital yang melakukan seleksi terhadap komponen-komponen frekuensi dari suatu sinyal input digital. Berdasarkan durasi dari impulse response system, filter-filter digital dapat dikategorikan menjadi salah satu dari dua tipe filter. Tipe filter yang pertama adalah filter dengan durasi impulse response yang terbatas atau finite duration impulse response, disingkat sebagai FIR. Tipe satunya adalah tipe filter dengan durasi impulse response system yang tak terbatas atau infinite duration impulse response, disingkat sebagai IIR. Fokus pembahasan kita adalah pada perancangan filter bertipe FIR. Dalam perancangan filter digital, karakteristik filter yang diinginkan dispesifikasikan dalam domain frekuensi, yaitu spesifikasi dari respon magnitudo filter dan respon fasa filter. Perancangan filter perlu untuk melakukan penentuan koefisien-koefisien dari suatu filter kausal yang mampu menghasilkan frekuensi respon yang mendekati frekuensi respon yang diinginkan. Pemilihan tipe filter, entah tipe FIR ataupun tipe IIR, bergantung pada jenis dari masalah yang dihadapi dan bergantung pada spesifikasi dari frekuensi respon yang diharapkan. Misalnya, tipe filter FIR biasanya dipilih ketika kebutuhan akan fasa yang linear dalam passband dari suatu filter diinginkan. Jika tidak demikian, maka entah tipe filter yang FIR atau IIR dapat digunakan. Misalkan juga, keputusan menggunakan tipe yang IIR dapat dipengaruhi oleh pertimbangan bahwa sejumlah distorsi pada fasa dapat ditoleransi. Sedikit informasi, tipe IIR memiliki side lobe yang lebih rendah pada area stop band ketika dibandingkan dengan tipe FIR dengan jumlah parameter sistem yang sama. Baiklah, sebelum lebih jauh membahas tentang metode-metode perancangan filter digital, yang khususnya fokus kita pada filter bertipe FIR, ada baiknya kita mulai dengan belajar tentang beberapa konsep dan istilah tentang filter digital. Untuk pertimbangan umum bagi perancangan filter-filter digital, kita akan membahas kausalitas dari sistem dan dampaknya. Filter-filter ideal bersifat non-kausal. Seperti yang kita ketahui, sistem yang non-kausal adalah sistem yang outputnya bergantung bukan hanya saja kepada input saat ini dan sebelumnya, tapi juga kepada input mendatang. Nah, filter-filter ideal seperti ini yang sifatnya non-kausal tidak dapat direalisasikan dalam aplikasi yang sifatnya real-time. Sebagai contoh, kita akan melihat filter ideal untuk tipe low pass seperti ini. Pada filter ideal low pass seperti ini, kita melihat di sini ada respon dari magnitudonya di area frekuensi yang berharga 1 untuk rentang dari min omega C sampai omega C. Seperti ini, dan sisanya magnitudo responnya adalah 0. Oke. Mari kita lihat frekuensi respon dari low pass filter yang ideal tersebut dinyatakan tadi seperti ini. H omega sama dengan 1 ketika berada di rentan dari min omega C sampai positif omega C. Jadi mutlak omega dari min omega C sampai C dinyatakan seperti itu. Dan sisanya berharga 0 di sisa rentangnya. Dalam rentang frekuensi yang fundamental, min pi sampai pi. Ya. Jadi sisanya adalah ini untuk harga frekuensi dari omega C sampai dengan pi sisanya. Oke, jika kita gunakan rumus inverse dari transformasi
Fourier, kita bisa melihat untuk mencari Hn ketika n sama dengan 0. Ketika n sama dengan 0, H omega bagaimana? Maaf, Hn-nya bagaimana? Hn sama dengan rumus inverse transformasi Fourier adalah 1/2pi. Oke, dari satu rentang di sini dari min pi sampai pi, karena kita tahu harga tak nolnya ada di min omega c sampai omega c, jadi kita bisa langsung tulis saja batas bawah min omega c, batas atas omega c dari H omega E pangkat J omega N D omega. Nah, ketika N sama dengan 0, berarti bagian sini akan dipangkatkan 0, dan ini menjadi 1, dan ini amplitudenya berharga 1 di rentang min omega C sampai dengan C, sehingga kita bisa tulis ulang seperti ini. Min omega C D omega 1/2pi. Oke, kita bisa langsung tulis omega C minus min omega C. Oke, 2 omega C per 2pi, atau ini setara dengan omega C per 2. Maaf, omega C per pi. Nah, ketika N tidak sama dengan 0, impulse response sistemnya 1/2pi. Ini bisa kita langsung skip beberapa langkah. Jadinya seperti ini. 1/2pi hasil integral dari E pangkat J omega N terhadap D omega adalah 1/Jn E pangkat J omega N dengan batas atas omega C dan minus omega C. Oke, di sini kita bisa tulis ulang 1/2pi J kalikan N E pangkat J omega Cn minus E pangkat minus J omega Cn, berkorespondensi dengan sinus ya. Jadi ini 2J sinus omega Cn seperti ini. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini menjadi 1/Pn sinus omega Cn. Oke. Atau kita bisa tulis juga di sini kalikan omega C per omega C. Oke. Di sini kita pi, dan ini kita bisa tulis sinus omega Cn per omega Cn seperti ini. Itu adalah impulse response system dari sebuah filter low pass yang ideal. Nah, impulse response system yang sudah kita lihat bersama di penjelasan sebelumnya, yang hasilnya adalah ini, khususnya di daerah sini, itu menyatakan bahwa impulse response system untuk sampel-sampel di daerah negatif, ini masuk sini, itu memiliki harga yang tak nol. Terlihat dari gambar seperti ini. Untuk N kurang dari 0, yaitu N di sampel-sampel N berharga negatif seperti ini, adalah harga yang tak nol.
Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah sistem LTI kalau terlihat seperti ini, jadi ada harga HN, Impulse Response System, yang tak nol di daerah sampel-sampel negatif, ini menandakan bahwa sistem tersebut non-kausal. Nah, oleh karena itu, ini adalah bentuk sistem yang membutuhkan, yang outputnya membutuhkan juga input mendatang. Nah, makanya tadi di awal dikatakan bahwa sistem filter digital yang ideal itu tidak dapat direalisasikan pada aplikasi yang bersifat real time. Nah, kita kan butuh sistem yang kausal. Salah satu solusi supaya low pass filter tadi menjadi kausal adalah dengan memberikan delay yang cukup besar. Misalkan sinyal HN tadi digeser ke arah N positif sebesar N0. Lalu semua harga sinyal HN yang berada pada titik-titik waktu yang berada pada titik waktu N kurang dari N0, kita set semua amplitudenya menjadi 0. Seperti ini kita akan memberikan HN yang kausal, yang berdampak kepada sistem yang kausal pula. Oke. Namun dampaknya ada kalau kita melakukan hal tersebut, melakukan delay dan membuat harga HN 0 di daerah tertentu seperti itu. Frekuensi responnya yang sekarang tidak lagi memiliki karakteristik seperti low pass filter yang ideal. Dan juga pasti ada efek Gibson. Oke, yaitu adanya riak yang terjadi di daerah discontinue kayak gitu ya. Yaitu kalau misalnya contoh tadi akan ada riak di sekitar daerah min omega C atau di titik frekuensi omega C. Nah, pertanyaan yang muncul adalah sekarang kalau ada hal seperti itu, maka seperti apakah kondisi yang perlu dan cukup bagi H omega, bagi sebuah frekuensi respon supaya menghasilkan filter yang kausal. Nah, di sini ada hasil dari penelitian yang dikenal dengan istilah teorema Paley-Wiener, nama dari 2 orang, yang akan kita bahas, yang dapat membantu kita untuk melihat situasi yang cukup dan perlu bagi frekuensi respon suatu sistem supaya menghasilkan filter yang kausal. Hasil dari teorema Paley-Wiener tersebut menyatakan di dalam time domain atau domain waktu, jika HN memiliki energi terbatas dan kausal, yaitu ketika HN berharga 0 untuk N kurang dari 0, jadi untuk titik-titik sampel N negatif, maka integral dari ln seperti ini di frekuensi domain, jadi spektrum dari HN atau frekuensi respon dari HN, nah itu harganya terbatas, ya, kurang dari tak hingga. Nah, sebaliknya dari situasi seperti ini, jika dua kondisi di frekuensi domain ini dan ini terpenuhi, jadi harga dari integral dari kuadrat mutlak H omega itu terbatas dan juga dari yang ln mutlak H omega itu terbatas seperti ini, maka dapat dilihat filter dengan respon frekuensi H omega seperti ini. Ini magnitudonya dan ini adalah fasanya, adalah sistem yang kausal. Nah, yang dapat kita pelajari dari teorema Paley-Wiener ini adalah fungsi magnitudonya yang H omega, mutlak H omega, mutlak H omega ini kan boleh berharga 0 pada titik-titik frekuensi tertentu. Tapi tidak boleh berharga 0 pada satu blok, suatu interval band frekuensi terbatas tertentu. Karena apa? Karena hasil dari integral ln ini, yang ini,
itu akan menjadi tak hingga. Nah, dampaknya apa? Kita bisa lihat dari frekuensi responnya filter ideal itu kan ada interval tertentu yang 0 seperti itu. Nah, dampaknya adalah filter ideal seperti itu sifatnya adalah di time domain sistem yang kausal. Sistem yang non kausal. Tambahan untuk kondisi Paley-Wiener yang dibahas sebelumnya, kausalitas juga menyebabkan adanya hubungan yang erat antara komponen real dan komponen imajiner dari H omega. Itu ini ya, komponen real dan komponen imajiner dari H omega. Nah, untuk mengilustrasikannya, di sini kita akan menguraikan sinyal Hn menjadi penjumlahan dari sinyal ganjil dan sinyal genap. Menjadi penjumlahan dari komponen sinyal ganjil dan komponen sinyal genap seperti ini. Hn sebagai penjumlahan dari sinyal ganjil, H out, ya, out ini ditambah even sinyal ganjil dan sinyal genap. Kita sudah belajar untuk memperoleh komponen sinyal ganjil dari Hn. Kita bisa gunakan rumus seperti ini, setengah dikalikan sinyal Hn minus refleksi dari sinyal Hn. Jadi H min N. Oke. Dan H even yaitu H genap H genap H even sama dengan setengah dikalikan Hn ditambah refleksinya H min N. Oke, misalkan Hn itu kausal ya. Kausal artinya refleksinya ini 0. Karena kan kausal itu hanya ada harga amplitudo dari Hn hanya ada dari N sama dengan 0 sampai positif tak hingga. Berarti yang area N negatifnya itu harga amplitudonya 0. Berarti kita harus perhatikan di sini ini H min N-nya itu refleksinya ini baik ini maupun ini itu hanya punya harga di N sama dengan 0 refleksinya cerminannya ya. Oke. Nah N gitu. Nah, maka kita bisa memperoleh sinyal Hn dari komponen sinyal genapnya H even N ya untuk harga N dari N sama dengan 0 sampai N positif tak hingga. Jadi kita bisa memperoleh Hn dari H even genap untuk rentang N seperti ini. Oke, di sini kita bisa lihat berdasarkan ini HEN ini indeks ya sama dengan setengah Hn plus Hn min N. H min N. Nah, di sini kita bisa lihat jadi Hn sama dengan 2 karena kausal. Jadi H ini juga kausal N dikalikan UN. Ya. Oke, ini sebenarnya ini HN UN ya. Ya. HN UN gitu. Karena
universal. Nah, ini kan oke, kalau kita lihat ini 2 ke sini, ini kan ada minus refleksinya. Nah, di sini kita tahu kalau karena UN hanya terdefinisi untuk N0 dan N yang positif. Nah, ini minus hanya di titik HE pada saat N sama dengan 0 saja. Nah, jangan lupa dikalikan sinyal impuls seperti ini. Seperti itu. Atau kita bisa gunakan informasi ini yang dari komponen ganjilnya. Jadi kita bisa memperoleh HN dari komponen sinyal ganjil HN, yaitu H0N seperti ini. Tapi hanya untuk rentang dari N sama dengan 1, tidak dimulai dari 0 ya, sampai positif tengah. Nah, karena apa? Karena untuk komponen sinyal ganjil, harganya di titik N sama dengan 0 itu tidak ada. Jadi H0 ketika N sama dengan 0 itu sama dengan 0. Harganya ya amplitudenya 0. Jadi kita bisa langsung tulis saja HN. Kalau dari sinyal ganjilnya sama dengan 2 H0 N. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini jadi plus. Nah, karena H0 tidak ada di N sama dengan 0, maka kita gunakan H sinyal H di titik N sama dengan 0 seperti ini. Nah, ini untuk rentang N seperti ini. Karena H0 titik 0 amplitudenya itu 0. Nah, maka untuk informasi yang kedua ini, kalau ingin memperoleh HN dari komponen sinyal ganjilnya, kita juga harus tahu ini H0. Oke. Harus tahu harga HN di titik N sama dengan 0. Nah, ini dari sini terlihat bahwa kalau kita perhatikan ini HN 2 kali komponen sinyal genap UN kurang ini HE pada N sama dengan 0. Dan juga ini HN 2H0 H out ya, NUN tambah H0 ini delta N. Kita bisa melihat sebenarnya di sini ada hubungan antara komponen sinyal ganjil dan komponen sinyal genap dari HN. Ya. Dalam kasus manapun bisa terlihat bahwa komponen sinyal ganjil dan genapnya itu sama gitu ya. Dilihat dari situasi itu. Hanya untuk situasi N lebih besar sama dengan 1. Nah, ini maknanya adalah ada hubungan antara antara komponen sinyal ganjil dan komponen sinyal genap dari sinyal HN. Selanjutnya, kalau HN itu absolutely summable ya, jadi kalau jumlahkan gitu ya, absolutely summable ya,
absolutely summable itu ini, maka kita tahu bahwa sistem ini bifostable. Ya. Nah, kalau situasi seperti ini ada gitu, bifostable, maka respon frekuensinya ada. Ya, kalau ada situasi seperti ini, maka respon frekuensinya eksis, ada. Dan juga berlaku hubungan bahwa H omega dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari komponen realnya ditambah J komponen imaginernya. Seperti ini. Sebagai tambahan, jika Hn itu kausal dan real, jadi harga dari amplitudenya real, kausal dan real, maka akan berlaku properti simetris pada transformasi Fourier-nya, yaitu komponen sinyal genapnya itu punya relasi transformasi Fourier dengan komponen real dari H omega, dan komponen ganjil dari impuls responnya berkorespondensi dengan ini komponen imajiner dari H omega. H omega dapat diketahui dari komponen realnya, HR omega. Ini karena kita sudah belajar bahwa Hn secara penuh dapat ditentukan dari komponen sinyal genapnya. Jadi Hn sama dengan 2 HEN UN minus sinyal komponen sinyal genap pada titik N sama dengan 0 gitu ya. Oke. Jadi H omega dapat diketahui dari HR omega karena Hn secara penuh dapat diperoleh dari sinyal H even seperti ini. Atau alternatifnya H omega dapat juga diketahui dari komponen imaginernya dan H0. Nah, hasil sebelumnya jika ditulis ulang kan Hn sama dengan 2 H out N UN karena kausalnya ditambah H0 sinyal impuls delta N. Nah, dari hasil sebelumnya. Oleh karena itu, dari dua poin ini kita bisa mengetahui bahwa komponen realnya H omega dan komponen imaginernya omega saling bergantung dan tidak dapat kita tentukan terpisah ketika suatu sistem itu kausal. Nah, ini dampak dari kausal. Oke. Atau dapat dikatakan bahwa respon magnitudo dan respon fase dari suatu filter itu yang kausal itu saling bergantung dan tidak dapat kita tentukan terpisah. Jadi kalau kita ketahui HR omega di komponen real omega dari suatu sinyal dari suatu komponen sinyal genap yang real dan absolutely summable, maka kita bisa juga memperoleh H omega. Sebagai kesimpulan, dampak dari kausalitas pada frekuensi respon suatu filter digital yaitu pada H omega itu
adalah sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi responnya H omega-nya tidak dapat berharga 0, kecuali pada titik-titik frekuensi terbatas tertentu. Dan yang berikutnya adalah magnitudo dari frekuensi respon tidak bisa konstan. Jadi tidak bisa berharga konstan dalam suatu interval terbatas tertentu. Dan transisinya dari passband ke stopband tidak bisa tajam. Jadi ada riak. Ini akibat dari efek Gibson. Ya, ini kalau dari contoh sebelumnya itu ketika kita lihat impulse respon dari sebuah low pass filter ideal, kita kan untuk menghasilkan HN yang kausal, kita delay sebesar sinyal HN sebesar N0 yang cukup besar, jadi harga N0 yang cukup besar. Kemudian untuk amplitudo di titik-titik sampel N kurang dari N0 semua dijadikan 0. Nah, itu ada istilahnya pemotongan, truncation. Nah, itu akibatnya transisi dari passband ke stopband tidak bisa tajam. Ada riak. Dan yang terakhir adalah komponen real dari frekuensi responnya dan komponen imaginernya saling terhubung, saling bergantung. Itu akibat dari kausalitas ya, 3. Oke, C. Untuk poin C itu juga berarti bahwa kita tidak bisa sembarang menentukan magnitudo respon dari suatu filter, magnitudo respon dan juga fase respon dari suatu filter digital. Baik, itu demikianlah sekilas tentang dampak dari kausalitas pada sistem yang menjadi pertimbangan umum dalam perancangan filter digital. Sekarang kita telah mengetahui dampak yang diberikan oleh kausalitas pada respon frekuensi dan fakta bahwa filter-filter yang ideal tidak dapat direalisasikan dalam aplikasi yang real-time. Nah, pada kesempatan selanjutnya kita akan membatasi pula perhatian kita pada sebuah kelas dari filter yang dispesifikasikan oleh persamaan beda dengan koefisien konstan seperti ini. Yang mana persamaan beda tersebut memiliki respon frekuensi seperti ini. H omega seperti ini. Filter ini kausal dan dapat direalisasikan dalam aplikasi yang real-time. Masalah dasar dalam perancangan filter digital adalah untuk mencari pendekatan ke respon frekuensi yang ideal melalui pemilihan koefisien-koefisien AK dan BK yang tepat. Karakteristik dari filter digital. Gambar ini menjelaskan karakteristik magnitudo dari low pass filter. Nah, ini di sini ada area passband, ada dia area transisi, dan ada area stop band. Karena seperti yang kita pelajari sebelumnya, karena kausal, kita bisa lihat bahwa harga dari respon frekuensi di daerah stop band seperti ini itu tidak bisa konstan 0, tapi hanya ada 0 di titik-titik frekuensi tertentu seperti di sini, di sini, di sini, di sini, di sini ada riak gitu ya, tidak konstan. Dan juga kalau kita lihat cut off dari passband ke stop band itu tidak langsung tajam seperti ini, tapi ada transisi seperti ini. Oke. Itu akibat dari kausalitas. Jadi tidak tiba-tiba berubah dari harga 1 langsung discontinue terjun ke 0 gitu ya. Walaupun kondisi yang ideal itu diinginkan, tapi hal ini tidak begitu perlu dalam prakteknya. Jadi kalau ideal itu kan gambar passbandnya konstan 1, kemudian pindah langsung ke stop band. Nah, dengan cut off yang tajam gitu dan langsung 0 kayak gitu. Nah, walaupun itu diinginkan, tapi hal itu tidak
pada praktiknya tidak terlalu diperlukan. Jadi kita bisa melonggarkan sedikit karakteristik ideal itu. Jadi kondisi magnitudo yang konstan di area passband tidak perlu. Sedikit riak seperti ini di daerah passband misalnya ya, ada riak daerah passband masih ditoleransi, sama halnya juga ada riak sedikit di sini dari stop band juga masih di dalam tahap yang masih bisa ditoleransi. Jadi pada prakteknya masih bisa ditoleransi. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini pada area transisi, ini titik ini, omega P adalah ujung dari passband, ini adalah titik frekuensi ujungnya passband. Di sini titik ujungnya dari stop band adalah omega S. Nah, lebar transition band ini, lebar transisinya ini adalah lebar ini. Jadi lebar dari omega P ke omega S. Jadi omega S kurang omega P adalah lebar pita dari transition band. Selanjutnya riak atau ripple. Kita lihat di sini ya, ripple di daerah passband. Ini dinotasikan dengan delta 1. Oleh karena itu harga dari magnitudo di daerah passband ini bervariasi antara rentang ini sampai ini. 1 minus delta 1 dan 1 plus delta 1. Begitu juga untuk stop band di sini ada riak. Nah, riaknya ini dinotasikan dengan ini delta 2 seperti itu ya. Oke, ini karakteristik dari filter digital secara khusus untuk filter digital bertipe low pass filter. Ini hanya digambarkan dari interval frekuensi 0 sampai pi. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa fungsi magnitudo ini adalah fungsi genap, jadi kita bisa memperoleh juga dari 0 sampai min pi. Jadi satu rentang frekuensi pada rentang fundamentalnya ya, min pi sampai pi. Oke. Nah, dalam merancang filter digital itu biasanya spesifikasi diberikan di dalam frekuensi domain dalam bentuk berapa riak maksimum ripple delta 1 dan 2, jadi riak maksimum untuk area passband sama stop band yang masih masuk ke ranah toleransi, dan juga frekuensi ujung dari passband dan stop band, jadi omega P dan omega S kayak gitu dari ilustrasi gambar sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan spesifikasi yang diberikan ini, berdasarkan spesifikasi ripple sama titik frekuensi ujung gitu dari stop band sama passband. Nah, kita bisa menentukan koefisien-koefisien AK dan BK gitu ya, koefisien-koefisien dari persamaan beda suatu sistem LTI yang dapat menghasilkan frekuensi respon yang paling mendekati dengan spesifikasi yang diberikan itu. Kayak gitu. Nah, mau seberapa dekat kita dengan spesifikasi itu biasanya bergantung kepada kriteria dari koefisien dan mau berapa jumlah koefisien yang diizinkan yang ada dalam dalam parameter sistem kayak gitu ya. Jadi itulah sedikit tentang cara untuk merancang filter digital, pendahuluan ya tentang merancang filter digital. Setelah ini kita akan lanjut membahas tentang beberapa metode yang digunakan untuk merancang filter digital bertipe FIR, FIR, Finite Duration Impulse Response filter.